teman-teman? Belum Tahu ya? Baik, ini Bapak berdiri ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan kita keluar. Anggap ini di luar ya teman-teman, karena kita banyak kenalan dari hujan dan sebagainya, maka kita ganti tempat kita menjadi di ruangan kelas ini saja. Nah, kita akan melakukan pembelajaran dengan metode atau teknik karya wisata. Nah, sebelumnya ada yang tahu mengenai karya wisata ini apa? Belum ya? Belum tahu ya? Jadi teknik atau metode karya wisata ini merupakan suatu pengajaran dengan mengajak siswa untuk keluar ke suatu tempat untuk mengamati objek atau apa itu untuk diamati. Nanti kita bisa tarik kesimpulan mengenai apa yang akan kita pelajari dengan menggunakan teknik karya wisata ini. Tapi kok kelihatannya ini kok masih ngantuk semua ini. Mungkin kita ice breaking dulu ya, biar kita mengantuk, biar kita nanti lebih dalam lagi, biar tidak mengantuk dan lebih fokus. Mungkin bisa berdiri dulu teman-teman. Ayo berdiri dulu. Jadi di sini Bapak mempunyai ice breaking yang mana perintahnya adalah ketika Bapak bilang oke, kalau ada kata oke, baru pegang. Seperti ini, Bapak contohkan dulu. Oke, sekarang pegang kuping, pegang kuping. Kalau sudah ada kata oke, kalau sekarang pegang kuping, jangan pegang kuping ya teman-teman ya, karena katanya harus ada oke dulu baru pegang. Baik, langsung dicoba ya teman-teman ya. Ayo, pegang kuping. Nah, masih belum fokus. Ayo kita ulang lagi. Oke, sekarang pegang kuping. Nah, belum fokus sekarang, kan belum fokus. Ayo kita coba ulang lagi sampai kita fokus. Dan nanti kita masuk ke dalam materinya biar sudah fokus. Ayo. Sekarang pegang kepala. Oke, sekarang pegang pundak. Nah, baik teman-teman, sudah fokus semua. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan SBK yang lain? Kalau ada, kalau nggak ada langsung aja ke materinya. Oh, langsung saja ya ke materinya. Baik. Jadi materi pagi hari ini kita membahas tentang mengenai kesadaran kita bagaimana untuk menjaga lingkungan. Nah, di tempat kita yang kita pertama tadi kan kita kena hujan, jadi kita alihkan di dalam kelas. Nah, nanti lingkungan yang akan kita amati tentunya ya lingkungan kelas maupun lingkungan kampus. Nanti kalian akan disuruh untuk mengamati ya, Bapak suruh mengamati ya. Nah, kepedulian terhadap lingkungan ini itu sangat penting bagi kita, teman-teman, karena dengan kita peduli terhadap lingkungan, maka seperti ekosistem dan sebagainya, sarana prasarana yang akan kita bahas di kali ini itu penting untuk kita tahu akan hal itu. Jadi mungkin langsung saja ya teman-teman ya. Udah menyiapkan kertas kalian? Sudah. Ya, nah baik. Jadi di sini Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengamati lingkungan sekitar. Mau mengamati lingkungan kampus atau mengamati di dalam ruangan kelas ini juga gak apa-apa. Jadi nggak usah bingung apa yang mau diamati itu, nggak usah bingung. Kayak contohnya saja di kelas ini ya. Ada prasarana yang tidak memadai, boleh saja teman-teman, nggak apa-apa. Karena memang kita sifatnya di dalam ruang kelas atau di lingkungan kampus ya teman-teman. Apa yang teman-teman temui saja ditulis. Dan nantinya kalau sudah waktunya 5 menit, kalau sudah selesai 5 menit, maka teman-teman balik lagi di sini untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil temuannya teman-teman atau hasil yang sudah diamati oleh teman-teman tadi ya. Nggak apa-apa kok, apa saja yang kalian temui ditulis, nanti dipresentasikan di depan Bapak nanti ya teman-teman. Mungkin langsung saja teman-teman boleh langsung keluar atau mau mengamati di sini tidak apa-apa. Mungkin langsung saja. Ayo gak apa-apa keluar, mau di sini keluar gak apa-apa. Ya baik, keluar gak apa-apa ya. Kondisi kampus, ruangan, dan sebagainya, nggak apa-apa dicatat semua apa yang ditemukan di prasarana apa gitu.
mengamati apa ini Mbak Dwi? Lingkungannya Ya, kayak ini banyak elemennya ini. Bagus ya elemen kampungnya ya. Ya, Mbak Dwi. Catat aja semua apa yang diamati oleh Mbak Dwi itu disebutkan. Oke, di sini ada Mbak Maya ini lagi mengamati apa ini Mbak Maya ini? Sepertinya masih mengamati kamar mandi. Baik, baik, baik. Dilanjutkan dulu Mbak Maya, nanti disimpulkan ya. Bagaimana udah mengamati lingkungan kampus ini? Sudah. Nah, Bapak pengen tahu ini. Bapak juga penasaran ini apa yang sudah ditulis oleh teman-teman ini mengenai pengamatannya ini. Boleh langsung dari Mbak Maya dulu, paling ini bikin dijelaskan apa yang sudah diamati oleh Mbak Maya. Boleh berdiri. Di sini saya akan menjelaskan apa yang diamati oleh saya. Dan saya ini mengamati kamar mandi Bapak. Oh, mengamati kamar mandi Mbak Maya. Ya, kurangnya fasilitas di kampus ini kamar mandinya itu kurang apa ya dari segi perawatan kamar mandinya. Kadang kan tidak ada tanda bahwa kamar mandi ini untuk laki-laki atau perempuan. Ya. Setelah itu ada kamar mandi yang lampunya itu mati, jadi kan gelap. Seperti itu Bapak. Baik, baik. Berarti di sini teman-teman bisa disimpulkan ya bahwasanya hasil dari pengamatan Mbak Maya ini terhadap fasilitas kampus ya, teman-teman. Karena di kampus UIN Madura ini terkhususnya di toilet ya Mbak Maya tadi ya, itu masih campur antara laki-laki dan perempuan begitu. Nah, karena kan di kampus UIN ini kan namanya UIN ya, Universitas Islam Negeri kan, jadinya kan Islam gitu. Jadi harusnya untuk sarana-prasarana seperti di toilet itu harus bisa antara laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Itu ya lumayan ya. Baik, terima kasih Bapak yang boleh duduk. Sekarang yang di tengah ini Mbak Dwi ini, ayo silakan dijelaskan hasil dari pengamatan Mbak Dwi ini. Ya. Ini saya mengamati di sekitar kampus Bapak. Baik, lingkungan kampus ya. Di lingkungan kampus ini masih banyak sampah seperti dedaunan, bungkus makanan. Terus kurangnya fasilitas parkiran Bapak. Banyak seperti sepeda motor yang tidak tertata rapi. Baik, jadi hasil pengamatan dari Mbak Dwi ini mengenai lingkungan sekitar yang ada di kampus, bahwasanya masih banyak mahasiswa, entah itu mahasiswa ataupun dosen, tapi membuang sampah itu secara sembarangan. Jadi yang Mbak Dwi lihat itu masih banyak sampah berserakan, baik itu daun-daun kering dari pohon yang jatuh, dan juga fasilitas yang mana itu saya sendiri ya, Bapak sendiri itu melihat bahwasanya parkiran itu memang kurang ya Mbak Dwi. Nah, baik mahasiswa atau dosen itu parkirnya masih sembarangan, asal taruh di depan-depan gedung gitu. Nah, itu kan mengganggu mahasiswa ataupun dosen sendiri untuk ya melakukan perjalanan ke kampus ya terhadap sepeda-sepeda itu. Bagus Mbak Dwi, terima kasih Mbak Dwi. Boleh duduk Mbak Dwi. Nah, sekarang Bapak yang ini ayo boleh diceritakan atau dipresentasikan hasil dari pengamatan. Saya mengamati dari lingkungan sekitar depan kelas, yang dimana itu saya mengamati kalau platform depan kelas itu ada yang rusak, terus yang mengakibatkan itu airnya bocor. Ya. Terus itu tempat bersih berserakan, tidak ditaruh di tempat bersih. Yang kedua itu AC ditaruh di sembarangan, kan itu bisa ada yang mencuri. Ya. Itu Baik, dari Mbak Mariam bisa dilihat bahwasanya fasilitas kampus ini masih kurang ya teman-teman ya, AC dan sebagainya itu masih perlu adanya hal itu. Baik, terima kasih Mbak Mariam. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pengamatan kita hari ini atau proses pembelajaran hari ini, bisa menyimpulkan atau bisa memberi saran bagaimana ini terhadap lingkungan yang sudah kita amati itu, bagaimana harus bagaimana untuk mencegah hal ini atau mengurangi hal ini itu kita harus bagaimana? Mungkin ada teman-teman. Baik, silakan. Mungkin dari pihak kampus itu harus fasilitasnya itu harus
ya bahasanya hasil dari pembelajaran kita menggunakan metode karya wisata dan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh teman-teman bahwasanya memang fasilitas kampus ini masih kurang ya teman-teman ya, baik dari parkiran, terus sarana prasarana yang lain seperti kelas ini kan bisa dilihat juga kelas kita ini kan yang kita gunakan kan bolong-bolong tinggal lantai begitu ya teman-teman ya. Dan juga kesadaran akan mahasiswa ataupun dosen ataupun karyawan dan lain dan sebagainya yang ada di IAIN Madura ini untuk membuang sampah tidak sembarangan ya. Mengingat kita harus menjaga lingkungan kita harus tetap bersih dan kondusif agar nantinya kita untuk melakukan pembelajaran itu tidak merasa terganggu dengan adanya sampah dan juga sebagainya. Jadi kita melakukan pembelajaran itu dengan rasa nyaman, aman dan damai gitu ya teman-teman ya. Karena tidak ada efek yang mengganggu seperti sampah yang berserakan. Kita jalan di kampus jadi wah ada sampah gini kan nggak enak kan ya teman-teman ya. Jadi kita harus ya kesadaran akan mahasiswa dan sebagainya yang membuang sampah sembarang itu harus dibuang sampah di tempatnya ya teman-teman ya. Ya baik untuk pembelajaran kali ini mungkin teman-teman sudah paham akan hal kesadaran mengenai lingkungan, terutama di lingkungan kampus ya teman-teman ya. Mungkin cuma itu yang bisa disampaikan atau bisa diajarkan oleh Bapak mengenai kesadaran akan terhadap lingkungan, terutama di lingkungan kampus. Mungkin kita bisa bertemu di selanjutnya, waktu selanjutnya untuk membahas mengenai mungkin lebih dalam lagi ya mengenai lingkungan-lingkungan yang ada di kampus ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup dan kalian memang sudah paham mengenai materi yang akan dijelaskan oleh Bapak dan juga mengenai teknik atau metode yang sudah kita lakukan di karya wisata. Mungkin cuma itu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf.